tahun 1900-an di tanah Jawa Timur, Indonesia, hiduplah seorang tokoh bernama Tirto Adisuryo yang biasa dipanggil Minke. Ia hidup mandiri terpisah dari kedua orang tuanya. Minke merantau jauh dari orang tuanya demi menghindari peraturan-peraturan yang mengikat khas bupati dan petinggi daerah lainnya. Minke dikenal sebagai tokoh yang cerdas, aktif mengkritik pandangan dan pendapat kolonialisme, dan sangat peduli terhadap hak-hak kaum pribumi. Halo Mika, what are you doing? Wih, apa lagi? Dasar matu keranjang, you suka sama dia, tapi you menyimpan apa lagi itu? Sudahlah, mending you ikut saya saja. Biar mata you sehat dan tidak tertutup dalam mimpi. Bagaimana? Sudahlah, ikut saja. Hey Srof, hey Robert, long time no see Srof. Oh iya, perkenalkan, ini teman Ai, Minke. Minke, ini Robert. Minta saja? Ya, Baik, silahkan dulu. thank you Robert. Arjia, tolong ambilkan minum. Ini Tuhan, silakan diminum. Silahkan diminum Srof. Minke, Kamu mikir saja. aku pribumi. Namanya kenapa kalau kamu pribumi? Ibuku juga pribumi, dia orang Jawa. Untuk apa dibanggakan, ah? Aku hanya memberi satu fakta kepada Mike. Apa salahnya? Tamumu adalah tamuku sekarang. Ayo Mike, kita masuk. Ma. Anelis pun memperkenalkan tamu kepada ibu. Berapa Analis? Perkenalkan mah, ini temanku namanya Mike. Mike, perkenalkan, ini ibuku. Oh, ini Mike. Oh iya, saya nyanyi atau Sarah. Kamu bisa memanggilku nyanyi. Ayo duduk. Mungkin, ternyata pandanganmu sekedar orang luar sana ya, menganggapnya itu seorang gundik. Kalau begitu, kamu bisa memanggilku Mama, seperti kayak Analis. Baik, Ma. Ya sudah, Mama tinggal dulu ya. Mama masih banyak kerjaan nih. Analis, ajak Mingke jalan-jalan ya. Oke, Ma. Lalu Anelis membawa Minke jalan-jalan ke kebun. Hai pagi Analis, saya kabarin. Baik, sayuran ini sudah dipisahkan semua. Udah di mana nih? Ini semua punya keluargamu. Iya, mamaku yang bawa semua, mulai dari peternakan, perkebunan, hingga keuangan. Juga ya keluargamu. Oh iya, jadi kamu benar hanya Mike saja. Asliku Tirto Adisuryo, namun sejak kecil teman-temanku selalu mengaku Minke artinya monyet. Apa seperti itu? Karena aku pribumi, kedudukan pribumi di tanah jajan ini sangat rendah hingga disamakan dengan monyet. Mungkin dengan mereka menyebut pribumi monyet, mereka merasa lebih tinggi dan terpandang. Dan sekali ya guru muda temanmu itu, tapi Mike, aku yakin suatu saat nanti namamu pasti akan jadi nama yang baik di negara ini. Oh iya, kau sendiri kenapa dipanggil Noni? Menurutku itu kurang pantas. Kenapa berpantas? Menurutku, kau lebih pantas dipanggil Analis. Kenapa seperti itu? Ya, mungkin wanita apapun bersikap iri dengan kecantikanmu. Dua hari kemudian, ibu Anelis mengajak Minke untuk makan di rumah Anelis. Kamu lupa yang dulu bajunya Analis. Terima kasih. Ayo dimakan. Hei, siapa yang mengizinkan you memasuki rumah ini? You kira dengan berpakaian seperti Eropa, membuatnya seperti Eropa? No. You tetaplah monyet. Cukup Herman. Tarjia, tolong panggil ke penjaga rumah. Kami Mingke pulang. Baik nih. Beberapa bulan kemudian, Baru bangun, kamu tuh ada surat dari Nyai Sorok. Mereka itu erotis dan juga mistis, hati-hati loh. Kamu suka dengan anak gadis itu? Iya Bu, tapi keluarga Anelis baik padaku. Iyo, ibu bilang hati-hati saja. mendengar perkataan ibu kos, Minke pun berpikiran untuk datang ke undangan makan malam itu. Terima kasih loh sudah datang kemari. Ayo duduk-duduk.
Parjia, tolong bawakan minuman dan makanan kemari. Silakan, di mana tuangannya? Ada apa mah kemudian? Ini loh, katanya analis kangen. Apaan sih, Bang? Oh iya, mau minta maaf ya atas perlakuan ayah analis kemarin. Dulu, Herman merupakan sosok pria yang sangat baik. Mereka pertama kali bertemu saat ibu Annelies masih remaja. Saat itu, ibu Annelies dijual oleh ayahnya kepada Herman karena ayahnya ingin menjadi seorang juru bayar agar keperluan keluarga bisa terpenuhi. Herman memperlakukan ibu Annelies dengan sangat baik. Dia yang mengajari caranya membaca, menghitung, hingga ibu Annelies bisa mengelola semua bisnis ini. Hingga akhirnya lahirlah Robert dan Annelies. Mereka semua hidup bahagia. Herman memberikan segalanya kepada ibu Annelies, kecuali menikahinya secara sah. Hingga suatu hari kebahagiaan mereka sirna. Saat Maurits Mellema, anak pertama dari istri sah Herman di Belanda, datang menghampiri mereka. Ia meminta tanggung jawab dan hak kepada Herman karena bagaimanapun Herman masih suami sah dari istrinya di Belanda. Herman mengajukan agar istrinya menceraikan mereka supaya keluarga di Belanda itu masih mendapat keuntungan dari bisnis ini. Namun mereka menolak. Mereka rasa Hermanlah yang melepas semua tanggung jawabnya. Saat itu Herman tidak pernah lagi bersikap hangat dan setiap malam ia selalu pulang dalam keadaan mabuk. Iya mah, tenang saja. Aku akan melindungi mama dan Annelies dari sifat jahat Herman itu. Setelah itu datanglah Parjiah tergesa-gesa dan dalam keadaan panik. Nyai, Tuan Nyai. Bapak kenapa? Tuan mati. Di mana dia sekarang? Di kamar, Nyai. Wah, oh kenapa? Herman, bangun Herman. Bangun, Pak. Jangan tinggalin An sayang sama Papa. Mah, lihat ini. Ini racun. Siapa yang melakukannya semua? Parjia, cepat panggil dokter sekarang. Baiknya. Panggil semuanya. Beritahu bahwa ayah telah dibunuh. Oke, Mah. Parjiah pun memberikan botol tersebut kepada Dr. Martinez dan benar tebakan Nyai bahwa botol tersebut berisi racun. Keluarga Nyai Ontosoroh tak membutuhkan waktu lama untuk mencari pelaku di balik kejadian tersebut. Namun naas, pencarian mereka menghasilkan kabar nihil karena tidak ada satupun bukti yang mereka temukan. Semuanya bersih. Kabar kematian Herman menyebar ke seluruh wilayah. 1 bulan berlalu dari kejadian tersebut. Ketika suasana duka telah memudar dan keadaan kembali tenang, Minke berniat menikahi Annelies setelah sekian lama tertunda. Minke mengundang seluruh kerabat di sekolahnya dan Annelies mengundang seluruh warga sekitar. Saya letakkan dan saya menguruskan Anda dengan Annelies Mellema binti almarhum Herman Mellema dengan nama cincin emas dan segala alat bayar tunai. Lima nikahi Annelies Mellema binti almarhum Herman Mellema dengan cincin dan alat bayar tunai. Bagaimana para saksi? Dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku kalamu, hasrat terindah untuk cinta. Ya, selamat. Aku akan ada untukmu. Halo Mika, selamat ya kalian. Bro, kamu kemana saja? Sorry ya, Aing menjaga hidup karena Aing suka sama Annelies. Ini masalah. Aing bahagia lihat kalian di sini. Baiknya, Aing mau balik ke Eropa. Semoga Aing bisa sukses di sana. Baik, Bro. Hati-hati ya di sana. Terima kasih. Jadi bahagiamu. Pernikahan Minke dan Annelies pun berjalan lancar dan damai hingga malam hari. Kedua insan tersebut hidup bahagia menghabiskan hari-hari bersama. Setelahnya, Minke dipercaya untuk menjalani bisnis keluarga Annelies. Berkat kegigihan dan kecerdasannya, Minke berhasil membawa bisnis keluarga. Parjiah. Iya, Tuan. Ada apa? Oh, Mama dan Annelies belum pulang ya? Saya tidak tahu, Tuan. Sembahyang sekali ya dia belum pulang. Tiba-tiba datanglah penjaga rumah. Mas Tuan, mari ikut saya, yang penting. Mari ikuti saya ke pengadilan. Pengadilan.
Jadi Maureen, anak Herman di Belanda itu ingin mengambil semuanya, termasuk hak asuh analis. Itu seterusnya. Tanpa mengerjakan lagi dia di sini, dia bisa seperti itu. Pengacara, kenapa kau bilang saja? Boleh ayah minta waktu sebentar? Tidak perlu, ayo kita keluar. Di luar pengadilan, datanglah Minke menghampiri Annelies dan ibu Annelies. Kamu tidak perlu khawatir, anak. Mama semuanya ngurus. Mah, ada apa ini? Habis semuanya habis, semua harta dan asuh analis ingin diambil oleh semua murid si biadab itu. Tapi kan aku dan Anda sudah menikah. Tidak, pernikahan kalian dianggap tidak sah. Mama tidak protes. Kau pikir apa yang memalukan di dalam? Jadi dengan syarat ini, dia bisa mengajar adik kita. Ayo, kita keluar. Sekarang aku sudah pengacara untuk datang ke sini. Terima kasih, Minke. Baik, Mak. Catatan pengadilan Amsterdam tertulis bahwanya tidak pernah menikah secara sah dengan Tuan Herman. Dan Tuan Herman belum pernah menceraikan istri pertamanya. Apa maksudnya? Maksudnya Tuan Herman tidak bisa mengakui secara hukum Robert dan Annelies adalah anaknya. Jadi, murid tidak punya hak analis. Benar sekali, tapi saya baru dapat kabar dari Amsterdam bahwa istri pertama Tuan Herman mengajukan cerai kepadanya 5 tahun lalu. Dan Tuan Herman mengabulkan permintaannya. Artinya ia punya segalanya. Jadi, saat Maureen datang itu semuanya dusta. Dia bilang ibunya tidak pernah mengajukan perceraian karena Belanda itu memang kurang ajar. Tiba-tiba Annelies pergi dan menangis di kamarnya. Sekarang tinggal kena ini dan aku akan isi tinta dengan darahku sendiri. Minke terus memperjuangkan kasusnya melalui tulisan yang ia kirimkan di koran. Hingga pada akhirnya tulisan yang paling kontroversial yang ia tulis yaitu saat ia mengadu domba antara hukum Eropa dan hukum Islam mengenai pernikahan dan hak asuh anak yang saling bertolak belakang. Terjadi perdebatan hingga pemberontakan antara kaum pribumi dan priai yang mendukung Minke untuk melawan bangsa Eropa. Ma, lihat ini. Pernikahanku dengan Annelies dianggap sah oleh hukum agama Islam. Kita bisa melawan hukum Eropa itu. Kamu bisa kan, Minke? Bisa, Ma. Esok harinya sidang pun berlangsung. Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, pernikahan antara Sanicum dan Herman Malema tidak sah secara hukum. So, Sanicum tidak berhak atas seluruh harta kekayaan dari Herman Malema, juga hak asuh dari Robert dan Annelies. Saya harus tahu menolak atas keputusan itu. Dia adalah anak kandungku. Aku sendiri yang membesarkan dia. Jika kalian ingin mengambil anakku, kamu bilang ayahku. Annelies Malema akan dibawa dari pelabuhan Surabaya menuju Amsterdam dalam tempo 5 hari. Tidak, saya tidak setuju. Saya suami Annelies yang sah. Lihat ini. Silakan berbicara di majelis itu, bukan di sini. Mau kosong. Saat ini Annelies memiliki wali di Amsterdam. Keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Lihat ini. Secara hukum, kalian berdua tidak punya hubungan apa-apa dengan Annelies. Dasar penindas hukum biadab. 5 hari kemudian. Hei, kamu dik. Tidak akan saya biarkan kaki-kaki kotor kalian menginjak di rumah ini. Hukum macam apa yang memisahkan ibu dan anak? Hukum setan. Berisik yuk. Nyai, Nyai, kenapa perjian Belanda itu sudah datang, Nyai? Tutup semua pintu. Baik, Nyai. Minke, Nah, ada apa ini? ini saatnya kamu jaga Annelies. Biar aku yang ngambil itu. Tidak, kamu jaga Annelies saja. Baik, Ma. Minke pun menghampiri Annelies. Annelies dan Minke bertemu di depan kamarnya. Annelies, Mas Ormel itu sudah datang ya? kenapa kamu bilang kayak gitu? Ayo kita masuk. Mas, biarkan aku menyapumu untuk terakhir kalinya. Kita kan pernah bahagia bersama. Tolong jangan lupakan kenangan itu ya. Dan tolong jagakan mama. Maaf, aku belum bisa jadi istri baikmu. Ini jadi beban untuk kamu terus-terusan. Kok ini bicara apaan? Kita kan keluarga yang bahagia tanpa Belanda biadab itu. Lihat perkataanku yang awal. Dan satu hal, aku mencintai Tirto Adi Suryo hari ini, esok, dan selamanya. Tiba-tiba tentara pun datang ke kamar Annelies. Annelies Malema, ayo cepat keluar ikut Ai. Kenapa kamu keluar? Tidak perlu khawatir, maaf, aku tidak apa-apa. Kalian semua boleh tinggal di sini, tetapi kalian tidak boleh menyentuh anakku. Sudah berapa kali Ai bilang kepada Nyai bahwa Annelies Malema bukan anak Ibu? Bagaimana tidak bisa ada hubungannya denganku jika ia lahir dari rahimku? Banyak omong Ibu.
Kalian yang banyak ngomong, banyak tingkah, berdebat tidak tahu diri, yang hanya bisa menghakimi kami secara sepihak. Manusia macam apa kalian? Hati kalian terbuat dari seekor binatang. Dari sekali Yu menampar Ai, dari tadi kami berbuat macam-macam kepada Yu, tapi Yu hanya sekali. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian untuk mengambil anakku. Seperti yang Yu katakan, Ai tidak akan membuat Yu bernapas lagi. Tetapi Annelies melindungi ibunya sendiri yang akhirnya Annelies pun meninggal dan tentara Belanda itu pergi begitu saja. Bangun An, maafkan mama An. Lebih baik aku mati daripada kau harus menghidangku mati karena aku. Aku hanya mengusahakan kalian berdua. Aku punya permintaan terakhir pada kalian untuk tidak ada penjajahannya lagi dan tidak ada mau korban selanjutnya. Tanpa mama juga aku tidak bisa menghirup dunia ini. Terima kasih atas semuanya Man, dan Mingke juga mau biarkan mama bahagia dan kamu juga harus bahagia. Satu, dua, tiga. Juga harus bahagia. Ya gitu. Lebih baik aku mati daripada aku harus melihatmu mati karena aku.